wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Arifidana Saskia dari Prodi Retris Biologi dengan NIM 233171012. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama itu ada surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surah atau sebagian besar ayat dalam surah tersebut turun di periode Mekah, yakni sebelum umat Islam hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Selanjutnya itu ada ciri-ciri surat Makkiyah. Yang pertama itu surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Yang kedua, surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Kemudian, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajdah adalah surat Makkiyah. Setiap surat di dalamnya dinyatakan lafal qala adalah surat Makkiyah. Lafal itu dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Kemudian, ciri-ciri yang berikutnya ada setiap surah yang didahului dengan panggilan ya ayuhan nas atau wahai manusia, atau ya Bani Adam yang artinya wahai anak Adam. Kemudian setiap surah yang diawali dengan fawati aswar adalah surat Makkiyah. Selanjutnya, setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali kisah Nabi Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah Makkiyah. Contohnya ada pada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sendiri merupakan surah ke-112 di dalam Al-Quran. Surat tersebut tergolong surat Makkiyah serta terdiri dari 4 ayat. Isi pokok surat Al-Ikhlas adalah tentang penegasan terhadap keesaan Allah SWT. Surat Al-Ikhlas juga mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah SWT. Jadi, meskipun disebut sebagai surat Makkiyah, tidak semua ayat pada surat tersebut turun di kota Mekah. Ada juga surah yang turun sewaktu Nabi bepergian ke luar Mekah. Namun karena masih dalam periode Mekah sebelum hijrah, surah itu tetap dikenal sebagai surat Makkiyah. Selanjutnya ada surah Madaniyah. Apa sih surah Madaniyah itu? Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah yang berisi tentang aturan hukum dan norma kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama itu surat Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Jadi yang surat Makkiyah itu didominasi oleh ayat-ayat pendek. Untuk surat Madaniyah itu kebalikannya. Yang kedua, surat Madaniyah didominasi pembahasan tentang legislasi hukum, hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad, dan turunannya seperti hukum tawanan, ghanimah, perdamaian, perjanjian, dan gencatan senjata. Kemudian, ciri yang selanjutnya itu jika didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu atau yang artinya wahai orang-orang yang beriman adalah surat Madaniyah, kecuali pada 7 tempat, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 21, surat An-Nisa ayat 1, surah Al-Hujurat ayat 13, kemudian surat Al-Baqarah ayat 168, selanjutnya surat An-Nisa ayat 133, dan surat Al-Hajj ayat pertama. Pada ayat-ayat tersebut digunakan panggilan ya ayuhan nas yang artinya wahai manusia. Kemudian ciri yang berikutnya, surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat An-Ankabut. Nah, contohnya itu ada pada surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah merupakan salah satu nama surat dalam Al-Quran, tepatnya surat ke-99 yang terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Zalzalah dalam Al-Quran menggambarkan tanda-tanda dan permulaan terjadinya hari kiamat. Nah, surat Al-Zalzalah itu menggambarkan awal terjadinya hari kiamat dan gambaran seluruh keadaan manusia ataupun alam sekitar saat terjadi goncangan. Kegoncangan yang dimaksud dalam surat Al-Zalzalah ini merupakan gempa besar yang terjadi pada hari kiamat sehingga membuat bumi mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Jadi kesimpulannya, Makkiyah dan Madaniyah merupakan kajian tentang kronologis turunnya ayat-ayat Al-Quran. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah pada masa sebelum hijrah Nabi Muhammad, dan Madaniyah ialah
ayat yang diturunkan di Madinah di masa setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.